Len, jadi aku... Film yang disutradarai oleh Bayu Skak1 ini berkisah tentang 5 pemuda yang nekat mendaki Gunung Mardiopuro di Jawa Tengah. Dalam dunia pendakian gunung, ada mitos yang mengatakan untuk tidak berjumlah ganjil saat melakukan pendakian secara berkelompok. Penjaga pos pun sudah mewanti rombongan itu agar menggenapi dengan tambahan 1 orang lagi. Selain harus berjumlah genap, saat naik Gunung Mardiopuro, para pendaki juga dilarang untuk menoleh ke belakang. Hal itu untuk menghindarkan diri dari gangguan gaib yang akan mengikuti. Naasnya, salah satu dari 5 sekawan itu melanggar larang pantang. Mereka harus menghadapi berbagai teror mistis yang menghantui di sepanjang pendakian. Mampukah 5 sekawan itu pulang dengan selamat? Berikut ceritanya. Mereka adalah Bagas, Lenny, Diki, Juna, dan Andrew. 5 sahabat yang nekat menerobos alam meski sudah tahu tak boleh berjumlah ganjil. Bagas masih ingat dengan larangan dari penjaga pos yang memperingatkan mereka agar tidak menoleh ke belakang saat mendaki Gunung Mardiopuro. Jika mereka nekat melanggar aturan, sudah pasti akan ada satu makhluk yang mengikuti agar bilangan berjumlah genap. Dan film pun dimulai. 5 sekawan itu sudah pulang dari pendakian dan menjadi bintang tamu dalam podcast horor YouTube berjudul Medeni Pol milik Mas Dery. Sebelum menuju ke isi acara, mereka menampilkan sejumlah foto dari para pendaki. Naasnya, folder foto itu tidak hanya tentang pendakian. Tampaknya mereka salah membuka folder pribadi Bagas hingga terlihat kedekatan antara si Bagas dengan Lenny. Kok tak bahasa gini? Kok tak bayangin? Bukan. Sopo iki, Mas? Si. Aja iki Mas, iki file pribadi. Dery langsung menegur 2 anak magang di balik layar yang selalu salah dalam bekerja. Karena itu adalah siaran langsung, sebagai host, Dery dan Dini bersiap untuk membuka acara dengan semeriah mungkin. Hilda menghitung mundur 5 angka untuk memberi aba-aba seketika itu. Listrik sempat padam hingga terjadi kericuhan yang diisi dengan banyolan. Tak berselang lama, listrik kembali menyala dan siaran dimulai. Sebagai podcaster paling terkenal di dunia, Dery mengajak serta Dini untuk menjadi host tamu dalam siaran langsungnya kali ini. Dalam podcast Medeni Pol, hantuku. Dini mengungkapkan adanya utas viral di X yang berjudul Sekawan Limo. Ia mempersilahkan Bagas untuk menjelaskan maksud dari judul utas itu. Bagas menegaskan, sekawan memiliki 2 arti dalam bahasa Indonesia sebagai sahabat, namun dalam bahasa Jawa Kromo artinya adalah angka 4. Kisah Sekawan Limo adalah tentang 5 orang yang mendaki Gunung Mardiopuro. Tak disangka, manusia yang sebenarnya hanya ada 4 dan 1 di antara mereka merupakan hantu. Bagas mengaku mengalami sendiri kejadian itu dari 1 tahun yang lalu. Semua berawal saat Bagas memberanikan diri untuk mendaki gunung pertama kali. Ia menemani sahabat wanita bernama Lenny yang berangkat dari Jakarta. Sesampainya di pos penjagaan Gunung Mardiopuro, Bagas langsung berjanji akan menjaga Lenny selama di perjalanan mendaki. Ia dan Lenny sama-sama berkuliah di Universitas Negeri Malang semester 6. Sebelum mulai jalan, mereka mendaftarkan diri dan menunjukkan KTP di pos. Bagas tidak sengaja menabrak seorang wanita cantik jelita yang tiba-tiba muncul di depan mata. Setelah berdebat sengit dengan wanita itu, Bagas pun melenggang pergi masuk ke dalam pos untuk mendaftar. Ia terhenyak melihat papan pengumuman orang hilang yang berisi foto para pendaki beserta nama dan tanggal menghilangnya. Di papan foto itu tampak foto gadis cantik yang baru saja bertabrakan dengannya dan bernama Nadia. Gadis itu dilaporkan menghilang pada tanggal 12 September 2017 bertepatan dengan 1 Suro. Baru pertama kali mendaki, Mas? Iya, Mas. Baru mendaki. Di loket pendaftaran, Bagas mendapat sambutan yang cukup meriah dari para petugas. Mereka memberikan gelang yang harus dikembalikan setelah turun gunung. Satu petugas mengungkapkan terkait mitos Gunung Mardiopuro, yaitu dilarang menoleh ke belakang saat berjalan. Mereka yang melanggar bisa diikuti oleh hantu. Karena Bagas dan Lenny baru pertama kali mendaki gunung itu, petugas mengenalkan mereka kepada pendaki senior bernama Diki. Mereka menitipkan Bagas dan Lenny pada pendaki senior itu agar tidak tersesat di pendakian.
Sebelum pergi, petugas menegaskan agar jumlah rombongan tidak boleh ganjil dan harus genap. Diki langsung membanggakan diri yang sudah sering mendaki gunung seperti kegiatan sehari-hari. Karena mereka hanya bertiga, Bagas meminta untuk menunggu satu pendaki lagi yang mau bergabung bersama. Diki memaksa untuk menunggu di dekat gerbang pendakian agar lebih mudah mencari anggota rombongan. Dengan kemampuan mendakinya, Diki membujuk Bagas dan Leni untuk melewati jalur pendakian baru yang lebih cepat sampainya. Mereka bisa melihat matahari terbenam di Ranusakuta tepat saat maghrib menjelang. Leni masih ragu karena mereka berjumlah ganjil, yaitu 3 orang. Ia tak mau memulai pendakian jika anggota rombongan belum genap. Tiba-tiba Juna menyapa mereka bertiga sambil berkata jika dirinya ditinggalkan oleh teman-teman serombongan. Ia meminta izin untuk ikut mendaki bersama. Diki langsung memperkenalkan diri sebagai pimpinan pendakian. Bagas sempat memeriksa gelang yang dipakai Juna, takut pria itu belum daftaran diri. Karena Juna sudah pakai gelang juga, mereka langsung tancap gas memulai pendakian. Sama nih Gas, ayo kok. Bagas dan Leni berasal dari Malang, sementara Diki dari Surabaya dan Juna dari Yogyakarta. Alih-alih mengambil jalan sesuai rute yang ada, Diki menyarankan untuk melewati semak belukar yang tampak rimbun dan berkabut. Firasat Bagas langsung tak tenang. Ia membujuk Diki untuk melalui jalur yang seharusnya saja. Diki berdalih jika ia sudah sering mendaki gunung itu dan sebagai pemimpin ia tahu jalur cepat menuju ke puncak. Setelah semua setuju, mereka pun menggunakan jalur alternatif yang disarankan Diki. Dalam podcastnya, Bagas mengaku mulai mengalami banyak kejadian aneh sejak melewati jalur pendakian Diki. Mereka tak pernah sampai ke pos 1 meski berjam-jam mendaki gunung. Tak seperti harapan semula yang katanya bisa melihat matahari terbenam, mereka justru mendirikan tenda untuk istirahat malam karena hari sudah mulai gelap. Diki meminjam pisau lipat untuk memotong kuku karena ia lupa tidak membawa gunting kuku. Sementara itu, Bagas dan Janu sibuk memasang tenda serta Leni pergi mencari kayu bakar. Bagas menegaskan jika tenda yang ia bawa hanya boleh digunakan untuk dirinya dan Leni saja. Juna langsung memperingatkan agar Bagas tidak melakukan hal itu nanti malam. Apalagi posisi mereka di tengah gunung. Dari mitos yang ada, nanti kemaluan Bagas dan Leni bisa menempel atau gancet sampai tak bisa dilepaskan lagi. Bagas terkekeh dan berkata jika ia tidak mungkin melakukan hal itu pada Leni. Setelah mendirikan tenda, Bagas melihat Leni berjalan menuju jalanan turun yang licin dan terjal. Bagas memanggil sahabatnya berulang kali agar tidak menjauh dari tenda. Leni hanya diam dan melenggang pergi sampai tak terlihat lagi. Anehnya, Leni yang asli muncul dari belakang dan langsung menepuk punggung Bagas. Apa sih? Terus Bagas berkata jika ia baru saja melihat Leni berjalan di depan mata. Leni mengajak Bagas untuk kembali ke tenda namun tidak boleh memalingkan muka. Mereka harus memutar badan jika ingin menoleh ke belakang. Sesampainya di tenda, Diki ketakutan melihat sosok pemuda yang duduk di atas batu. Ia bersembunyi di balik tubuh Juna yang ikut memperhatikan sosok pemuda itu. Leni semakin ketakutan begitu menyadari sosok pemuda di atas batu sudah menghilang. Mereka semua lari masuk tenda kecuali Juna yang pemberani. Ia mendekati batu itu dan menemukan pria yang terkapar tak berdaya. panas banget. Berarti uang ini butuh nafas buatan ya. Juna hendak memberi nafas bantuan namun ia takut kehabisan nafas. Di waktu yang sama, Bagas berusaha menenangkan Leni dan Diki yang sudah meringkuk ketakutan. Seketika itu, Juna membawa pemuda berjaket biru itu ke dalam tenda agar mendapat pertolongan. Bagas yang panik masih bersedia membantu dan memeriksa kondisi pria itu. Tampaknya tubuh pria itu terlalu lemah dan kedinginan. Leni menyadari jika pemuda itu tidak mengenakan gelang yang sama seperti mereka di pos pendaftaran. Karena pemuda itu hanya membawa gitar, Juna berpikir jika pria itu bukan pendaki, melainkan pengamen. Diki langsung bergumam, wajah Juna lebih cocok menjadi pengamen daripada pendaki. Mereka pun memeriksa kantong celana dan jaket pemuda itu, siapa tahu nemu recehan. Setelah meraba-raba, mereka menemukan KTP pemuda itu yang bernama Andrew Pramujito. Dini langsung bicara jika keluarga Pramujito terkenal tajir melintir.
Dini kembali menanyakan bagaimana kabar Andrew yang ditemukan Juna dalam kondisi tak sadarkan diri. Bagas mengungkapkan bahwa Andrew dirawat oleh mereka dalam proses pendakian itu. Malam harinya mereka menyantap mie instan hangat sambil berbicara tentang kehidupan sehari-hari. Diki dan Juna sudah bekerja sementara Bagas dan Lenny masih kuliah di UNM. Tiba-tiba Juna kebelet boker dan hendak sembunyi di semak-semak. Lenny mendadak merasa tak enak badan. Ia langsung masuk ke dalam tenda untuk beristirahat. Lenny mengenang kebersamaannya bersama keluarga dari foto di kalungnya. Ia ingat saat berada di rumah dan berpamitan pada ibu untuk mencari pekerjaan di sela libur kuliah. Lenny selalu terkenang oleh kebaikan ibunya yang melebihi siapapun juga. Malam itu, ibu mengantar Lenny ke stasiun kereta untuk melakukan wawancara kerja esok harinya. Karena waktu sudah hampir terlambat, Lenny sempat mengeluh takut ketinggalan kereta. Ibu langsung menambah kecepatan kemudinya. Di saat itulah maut menghampiri. Kecelakaan tragis membuat nyawa sang ibu lewat begitu saja. Seketika terdengar suara wanita yang memanggil namanya. Suara itu persis seperti suara ibu. Lenny terenyak dan bangkit dari tempat tidurnya. Karena suara itu sudah menghilang, Lenny memilih untuk tidur lagi. Di waktu yang sama, Diki mendengarkan cerita Bagas yang iba dengan jalan hidup Lenny. Seketika itu, Bagas sudah bisa merasakan hawa tak tentram yang membuat tubuhnya bergidik tak karuan. Sambil minum alkohol, Diki menyarankan pada Bagas untuk segera mengungkapkan perasaan terpendamnya. Ia tahu Bagas mencintai Lenny karena sangat peduli dengan gadis itu. Juna turut mendukung ide Diki dan berkata jika Bagas harus menyatakan cinta ketika sampai puncak gunung. Saat mereka bebanyolan di dekat api unggun, Andrew mulai mengerang dan perlahan sadar dari tidur panjang. Ia mendengar suara wanita yang merupakan kekasihnya sendiri. Tak disangka, kekasih Andrew sudah hamil beberapa minggu dan meminta pertanggungjawaban dari pria itu. Andrew mengaku sangat mencintai kekasihnya Michelle, namun apa daya keluarga besar tidak menyetujui hubungan mereka itu. Andrew tidak siap menanggung konsekuensi dari kehamilan sang pacar. Hal itu membuat Michelle langsung murka, apalagi Andrew menyuruhnya untuk melakukan pengguguran. Michelle langsung mengambil pisau untuk membunuh Andrew daripada harus melakukan pengguguran tiba-tiba. Suara rintihan Andrew terdengar sampai luar tenda. Juna dan Bagas menyambangi Andrew yang kaget sampai berteriak kencang. Di waktu yang sama, Diki sedang bertapa di bawah air terjun sambil merapalkan berbagai macam mantra. Ia tak menyadari ada sosok mistis yang bertengger di atas air terjun itu. Diki sibuk mencari tahu dari dasar sungai dan berhasil menemukannya. Ternyata ia sengaja membawa pria pendaki untuk melintasi jalur itu agar bisa mencari wangsit batu keramat. Ia mengaku sudah tidak membutuhkan para pendaki lainnya dan berniat untuk turun gunung. Ia mengendap ke kawasan tenda sembari mengintip beberapa orang yang ternyata sudah tidur lelap. Ia menggendong tas untuk pergi, namun tiba-tiba Juna terbangun mendengar keributan di dalam tenda dan bertanya pada Diki hendak kemana. Juna meminta Diki sebagai pemimpin pendakian agar tidak meninggalkan pasukannya. Diki berdalih jika ia adalah ketua mapala di kampusnya dulu. Ia hendak bersiap untuk melanjutkan perjalanan sebelum pagi tiba. Ia membangunkan semua orang, namun Bagas masih tak mau membuka mata. Sebagai pendaki amatir yang baru pertama melakukan pendakian, Bagas mengaku sangat lelah sampai Juna membantunya mengemasi barang pribadinya. Bagas mengaku badannya remuk dan pegal, bahkan perutnya ikut kembung. Setelah bangun, ia tak lupa membantu sang kekasih hati Lenny yang masih murung terngiang arwah ibunya. Saat yang lain siap sedia, Juna sibuk membakar sampah. Juna berkata meski mereka berada di gunung yang merupakan alam liar, mereka tidak boleh meninggalkan sampah yang bisa merusak keasriannya. Mereka berjalan di pagi hari saat matahari belum menampakkan cahayanya. Sambil bergurau dengan guyon recehan, mereka tak menyadari akan adanya makhluk gaib yang mengintai. Andrew yang sudah sembuh dari pingsan bersikeras ingin ikut mendaki sampai puncak.
Ternyata Andrew sama seperti Bagas yang belum pernah mendaki gunung sebelumnya. Alih-alih membawa perbekalan makanan, Andrew justru membawa uang untuk beli jajan di kawasan puncak gunung. Ia berangan-angan untuk menyewa kuda seperti saat liburan ke Gunung Bromo. Mereka panik melihat sekelebat bayangan hitam yang melesat kencang. Diki berusaha menenangkan hati teman-temannya dan menyinari sekitaran hutan. Seketika itu, sosok astral menagih hutang pada Diki, entah judul mana yang jadi sasaran galbainya. Diki yang ketakutan sampai menyembunyikan kepalanya ke belakang. Juna berusaha untuk berpikir logis. Ia berkata karena hari masih gelap, pohon yang berwarna terang tampak seperti hantu. Bagas masih kesal dengan Diki yang menoleh ke belakang saat ketakutan. Ia menunjukkan cara yang benar, yaitu dengan membalikkan badan, bukan menoleh kepala ke belakang. Lenny mengambil alih posisi Diki yang berjalan paling depan sendiri. Ternyata di pagi yang cerah dan terang benderang, mereka istirahat sejenak untuk menyantap sarapan dan melemaskan kaki yang kelelahan. Kita masih belum tahu berapa lama lagi nih pos selanjutnya. Lenny makin curiga dengan jalur yang mereka lewati. Ia bertanya pada Diki kapan bisa sampai puncak karena sudah lama berjalan, namun tak juga menemukan pos satupun di sana. Diki enggan menjawab dan ia melenggang pergi dengan alasan mau kencing. Di bawah pohon itu, Diki berpikir bagaimana cara agar bisa lepas dari anggota pendakian. Seketika itu, sosok astral kembali menghampiri untuk menagih hutang yang belum dibayar. Diki terpaksa menggunakan batu keramat untuk mengusir hantu yang mati di gerinda itu. Ternyata di masa lalu Diki sering main judi slot dan sampai memenangkan hadiah beberapa juta rupiah. Nasnya, hutang yang pernah dilakukannya kian membengkak seiring naiknya suku bunga rupiah. Debt kolektor yang datang ke rumahnya bersikeras untuk masuk ke dalam, namun Diki sudah bersedia untuk melarikan diri. Karena Diki tak kunjung keluar dari rumah, penagih hutang itu naik ke atas kayu untuk mengintip dari lubang ventilasi. Naasnya, kayu itu roboh hingga kepala sang penagih hutang tertancap gerinda. Kenangan itu buyar hingga Diki yang berjuang melawan hantu mendekati luka di tangannya. Tak berselang lama, Lenny dan teman-temannya meminta pertanggungjawaban Diki yang tidak membawa mereka sampai ke puncak. Bagas terperangah melihat pendaki lain yang menuruni gunung. Diki langsung bertanya apakah puncak masih jauh. Dua wanita itu menunjukkan jalan ke pos 2 yang berada tak jauh dari tempat mereka berdiri. Akhirnya, setelah berjalan lama, mereka sampai juga di pos 2. Mereka memesan makanan di warung pos 2 hingga para pendaki lain keheranan. Mereka heran mengapa rombongan Diki baru tiba di pos 2 padahal sudah berangkat mendaki dari kemarin siang. Bagas sempat memberitahu Juna untuk mencari keberadaan teman-teman yang sudah mendaki duluan. Juna berkata jika ia tidak bisa menemukan mereka di pos 2 karena mereka membawa bendera kampus Mataram Bakti. Saat Juna hendak memesan bakso, penjual warung itu langsung ketakutan. Bagas dan yang lain berusaha menutupi wajah Juna namun tetap saja menyeramkan. Penjual itu menarik tangan Bagas dan bertanya mitos apa yang sudah mereka langgar saat mulai mendaki. Juna menegaskan jika mereka harus tetap berpikir positif dan logis. Mereka memesan 5 mangkuk bakso, namun penjual malah bertanya mengapa pesan 5. Andrew dan Bagas rebutan hendak membayar. Saat Andrew menyerahkan uang, lembaran kertas itu berubah menjadi daun kering. Sejak saat itulah Bagas menyadari jika salah satu di antara mereka adalah hantu. Di antaranya dewe iki ono sing gak jujur deh. Maksudnya? Bagas meminta agar semua anggota pendakian berkata jujur tentang jati diri mereka sendiri. Juna kembali mengalihkan perhatian dan berkata jika hantu tidaklah nyata. Seketika itu, tak disangka ternyata penjual bakso di sana adalah seorang IndiHome yang bisa melihat makhluk halus. Tangan Andrew gemetaran saat menyentuh air dan membuat penjual bakso semakin yakin dengan sosok yang menjelma ke wujud manusia itu. Sebelum melanjutkan perjalanan, Bagas bercengkrama dengan pendaki lain yang meminjam korek api. Sementara itu, Juna gelisah mencari teman-teman yang mungkin sudah sampai pos 3. Bagas baru tahu jika jalur yang dilaluinya kemarin salah besar. Pemuda yang bertemu dengannya menyarankan untuk melewati jalur yang sudah ada daripada tersesat dan tidak sampai puncak.
Apalagi esok adalah hari yang tidak baik untuk mendaki puncak gunung. Meski tak ada aturan tertulis terkait larangan muncak, namun mereka menegaskan agar segera turun gunung sebelum hari berganti. Ternyata besok adalah satu suro yang merupakan larangan di adat Jawa. Bagas sempat menyalahkan Diki yang melewati jalur lain menuju ke puncak gunung sampai mereka tersesat dan tak kunjung sampai. Andrew justru berterima kasih pada Diki yang membuat dirinya selamat dari kematian. Sembari menunggu Juna buang kotoran, Bagas mendekati Lenny yang merenung sendirian di tepi jurang. Lenny mengagumi keindahan alam meski baru mencapai pos 2. Ia mengeluhkan sikap Diki yang sangat aneh. Saat melamun, Lenny kembali mendengar suara ibunya yang memanggil. Lenny langsung pergi ke arah sumber suara itu hingga membuat Bagas kebingungan. Seketika itu, untungnya tangan Bagas sikap memegangi Lenny yang hampir saja jatuh ke dasar jurang. Bagas langsung membawa Lenny kembali ke pos, namun tiba-tiba sosok pocong yang dilihat Lenny berubah menjadi Juna yang baru selesai buang kotoran. Lenny langsung buru-buru pergi dan mereka lanjut naik sampai puncak. Sesampainya di Danau Ranusakuta, mereka istirahat di pos 3 untuk meletakkan tas agar bahu tidak pegal. Mencari teman-temannya lagi berharap bisa bertemu mereka di pos 3. Ia meminta Bagas untuk menyimpan barang pribadinya ke dalam tas agar mereka berdua bisa segera pergi jika terjadi sesuatu. Bagas menghampiri Diki untuk meminta izin membuka tas milik Diki karena beberapa barang pribadi Bagas ada di dalam tas itu. Anehnya, Diki sibuk bertapa di dekat danau dengan gerakan yang mencurigakan. Di waktu yang sama, Juna ditemani Andrew bertanya pada pendaki lain apakah mereka melihat rombongan yang membawa bendera kampus Mataram Bakti. Nasnya, tak ada satupun dari mereka yang melihat rombongan mahasiswa itu. Adegan beralih ke masa lalu saat Juna mendapat bulian dari teman sekampus. Ia dicap sebagai anak koruptor hingga dipersekusi temannya sendiri. Ia dinilai mempermalukan nama baik kampus yang suci. Bagas memeriksa tas Diki dan menemukan bungkusan kertas yang cukup membuat tanda tanya. Lenny semakin tak percaya dengan Diki. Ia mengajak Andrew dan Juna untuk segera naik ke puncak. Ia tak mau lagi serombongan dengan Diki karena aura pria itu terasa sangat mengerikan. Karena mereka tak mau ikut naik, Lenny memilih untuk jalan duluan bersama Bagas. Meski jarak pos 3 dan puncak tidak terlalu jauh, namun medan yang ditempuh sangat terjal dan berbatu. Bagas keheranan mengetahui Lenny telah hilang dari pandangan mata. Bagas berlari kencang untuk mengejar sang pujaan hati. Tiba-tiba Lenny yang sudah berada di puncak mendengar suara ibu yang terus memanggil namanya. Gadis itu berjalan melamun sampai tak tahu jika di depannya ada jurang. Bagas menarik tubuh Lenny agar tidak jatuh ke bawah. Lenny marah karena selalu dihadang Bagas saat hendak menyusul arwah ibunya. Diki, Juna, dan Andrew menyusul mereka berdua. Diki mengambil kamera untuk berfoto bersama. Hanya Lenny yang tidak tersenyum karena hatinya masih memendam rasa kesal. Lenny mengkonfrontasi Diki yang punya niat jahat di gunung itu. Apalagi setelah menemukan benda keramat penuh mantra di dalam tas Diki. Lenny yakin pria itu memang punya niat tak betul dan membuat mereka tersesat seharian. Mereka mendesak Diki untuk bicara jujur terkait tuduhan yang disampaikan Lenny. Diki menunjukkan bungkusan kertas mantra itu dan berkata jika benda itu bisa melindungi mereka dari gangguan hantu. Lenny tak percaya karena semenjak kemarin ia banyak mengalami hal aneh. Bahkan Andrew merasakan hal yang sama. Lenny tak percaya dengan Diki dan bersikeras untuk turun sendiri. Bagas terpaksa menemani Lenny karena berangkat mereka pun selalu bersama. Lenny menahan tangis dan berkata jika hidupnya sudah kehilangan arah sejak ibu meninggal. Tujuan naik gunung adalah untuk menenangkan diri dan menemukan arti kehidupan lagi. Lenny selalu menyerahkan diri sendiri atas kecelakaan yang menimpa ibunya dulu. Di waktu yang sama, Diki mengaku jika jimat itu ia temukan di atas gunung dan bukan dibawa dari bawah. Andrew semakin yakin jika gunung itu marah pada mereka karena ulah Diki yang mengambil jimat sembarangan. Mereka saling bertengkar hingga tak menemukan jalan keluar. Sementara Bagas masih menceritakan masa kecilnya pada Lenny yang hidup di panti asuhan. Terakhir kali ia mengunjungi panti asuhan Kasih Murni, Lenny sedang melakukan program pengabdian di sana.
Saat itu pula Bagas jatuh cinta pada wanita idaman yang baik hati. Meski tak punya ayah dan ibu, Bagas masih beruntung karena neneknya mau merawat. Aku yakin anak-anak di panti juga berpikir hal yang sama kayak aku. Leni merasa kasihan pada Bagas dan menyandarkan kepala ke pundaknya. Mereka melanjutkan perjalanan turun dari puncak untuk menuju ke pos 3. Saat di perjalanan tiba-tiba Juna menunduk untuk melihat kompas. Hantu debt collector itu muncul di depan Diki dan membuatnya jatuh pingsan. Di tempat lain, Bagas mengajak Leni untuk langsung turun sebelum matahari terbenam. Sebelum jalan, Bagas hendak mengungkapkan cintanya. Nasnya, Leni melihat sosok penampakan pocong yang berdiri mengamatinya. Len, jadi aku... Malam harinya, Juna berjalan sendiri tanpa menoleh ke belakang. Ia tak sadar jika Andrew sudah menghilang sementara Diki jatuh pingsan. Setelah balik badan, tiba-tiba Iki menguet. sosok gendruwo itu mengikuti langkah Juna dan di tempat lain, Andrew diseret oleh hantu kuntilanak yang menginginkan jiwanya. Diki masih pingsan dan berusaha dibangunkan oleh hantu debt collector. Setelah tersadar, Diki lari bersama dengan Andrew, Juna, Leni, dan juga Bagas. Karena mereka sudah sangat kelelahan, Juna menyarankan agar berkemah semalam lagi. Bagas memaksa untuk segera turun agar mereka tidak menemui satu suro di atas gunung. Bagas ingat perkataan neneknya seminggu lalu. Nenek memeriksa tanggalan tepat sebelum satu suro. Leni merengek tak kuat jika harus lanjut jalan. Karena Leni yang memohon, Bagas tak bisa menolak meski nyawa yang jadi taruhan. Mereka mencari tanah lapang untuk mendirikan tenda. Sebelum tidur, mereka menghangatkan badan dengan membuat api unggun. Sambil menikmati minuman hangat, mereka menceritakan pengalaman mistis masing-masing yang baru saja dialami. Sementara Bagas mengobati luka di kaki Andrew menggunakan obat merah. Leni sempat bertanya apakah Bagas melihat hantu pocong yang menghantui mereka berdua. Bagas mengaku tidak melihatnya. Hal itu membuat Leni ketakutan. Ia mengira jika Bagas adalah hantu. Hal itu membuat Dini ketakutan. Ia mengira jika Bagas adalah hantu. Mereka mulai menduga siapa hantu di antara 5 pendaki. Hilda menunjukkan wajah 5 pendaki di foto dan memperbesar di bagian ekspresi masing-masing. Dery semakin yakin jika hantunya adalah Juna karena wajahnya tidak simetris. Lora ini koyo biawak mimisen iki lho ta. Ganteng kok Mas Juna ganteng kan? Leni merengek tidak mau tidur sendiri di tenda karena ketakutan. Bagas langsung mengutarakan idenya untuk tidur satu tenda bersama Leni. Juna justru bertanya mengapa Bagas tidak buang kotoran besar sejak kemarin. Ia menegaskan jika ditahan kotorannya akan mengeras dan jadi fosil. Juna menyeret Bagas untuk menuju ke semak gelap agar bisa buang air besar. Leni langsung ikut karena takut jika ditinggal. Juna memaksa Bagas untuk mengejan dengan keras hingga tiba-tiba Kalian bersamaku. Aku pemimpin kalian. Tenang. Bagas kembali bergabung dengan 3 temannya yang tidak bisa buang air besar meski sudah mencoba mengejan sekuat tenaga. Sementara Juna berhasil melepaskan segala asa dan isi perut yang mulai membusuk. Sesampainya di tenda, Andrew menemukan jimat milik Diki yang terjatuh di tanah. Pagi harinya, mereka melanjutkan perjalanan turun dengan mempercepat langkah. Nasnya, mereka semua menemukan kotoran milik Juna yang tidak ditutup tanah. Mereka lanjut jalan turun, namun ketemu lagi dengan kotorannya Juna. Bagas meninggalkan sapu tangannya untuk memberi tanda. Ternyata mereka hanya berputar-putar di gunung itu dan tidak pernah sampai ke bawah. Malamnya mereka menginap lagi di sana sementara persediaan makanan mulai menipis. Bagas dan Andrew asing memainkan lagu sementara Leni, Juna, dan Diki sudah rebahan di tenda masing-masing. Leni terkenang saat kecelakaan yang menewaskan ibunya. Juna bersedih teringat kasus pembulian di kampus karena ayahnya terlibat kasus korupsi. Diki juga merenungi kisah hidupnya yang pahit dan sering dikejar debt collector. Andrew sendiri masih merasa bersalah dengan kehamilan sang kekasih yang membuatnya ingin mati. Bagas melenggang pergi ke tenda untuk menyusul teman lainnya. Andrew bergumam di depan jimat milik Diki. Ia berkata hendak mengembalikan jimat itu ke asalnya. Ia memohon agar perjalanan mereka tidak diganggu lagi agar bisa turun gunung dengan tenang.
Di hari keempat, mereka melanjutkan perjalanan pulang namun menemukan kotoran milik Juna lagi. Wengkel-engkelan, muter-muter. Bahkan di hari kelima, mereka masih berputar di tempat yang sama dan menemukan kotoran itu lagi. Semua makanan sudah habis hingga Juna terpaksa menelan daun mentah. Malam harinya, Diki berteriak histeris di dalam tenda. Hari ke-6, kotoran Juna sudah mulai tumbuh jamur. Malamnya, Andrew menjerit histeris. Di hari ke-7, Bagas sudah tak kuat lagi. Ia mulai demam setelah memakan jamur yang tumbuh di kotoran Juna. Andrew berhasil menangkap ular yang langsung dibakar untuk dijadikan santapan makan malam. Sementara itu, Juna menyatu dengan alam dan berlarian menggunakan pakaian dedaunan rimba. Setelah makan ulat, tubuh mereka langsung berstamina. Bagas teringat perkataan tukang bakso di pos 2 bahwasannya ada yang mengikuti rombongan mereka. Ia yakin ada satu hantu yang menjelma sebagai pendaki untuk menyesatkan mereka berempat. Bagas meminta hantu itu untuk mengaku siapa di antara 5 sekawan itu. Diki menuduh Andrew, sementara Andrew menuduh Juna. Juna tak mau menuduh dan berkata jika kotorannya adalah bukti bahwa dirinya manusia. Kotoran itu sampai dikerubuti kelelawar yang berterbangan entah kemana. Juna berkata jika hantunya mungkin Lenny yang ikut mati saat ibunya kecelakaan. Bagas langsung marah besar dan meminta Juna untuk berhenti bicara. Lenny langsung menunduk sedih hingga tiba-tiba ternyata Juna kerasukan setan debt collector yang menagih hutang Diki. Semua orang berlarian melihat hantu, namun hanya Bagas sendiri yang tak bisa melihatnya. Bagas mulai merenungi apa yang salah pada dirinya itu. Ia baru mengerti maksud dari mitos tidak boleh menoleh ke belakang. Ternyata mereka tidak boleh memikirkan masa lalu terus-menerus. Bagas membujuk Lenny untuk menoleh ke belakang dan menghadapi ketakutannya sendiri. Benar saja, pocong tinggi besar tampak berdiri di belakang pohon dan terus mengikuti. Lenny berjalan mendekati pocong itu dan Lenny melihat pocong itu berubah menjadi sosok ibu yang selama ini membayangi pikirannya sendiri. Ia meminta maaf pada sang ibu karena sudah mengakibatkan kecelakaan fatal yang merenggut nyawa ibunya. Lenny sempat ingin mati agar bisa menyusul sang ibu. Bagas mengungkapkan lirih jika ia sangat mencintai Lenny dan berdoa agar gadis pujaannya tidak memilih untuk mati. Arwah ibu pun menegaskan jika ia tidak akan membawa Lenny pergi. Ibu meminta Lenny agar selalu menjaga diri baik-baik. Lenny memberikan kalung foto ibunya dan memeluk arwah sang ibu dengan sekuat tenaga. Bagas sampai menangis melihat pemandangan mengharukan itu. Gimana, Len? Berhasil kan, Len? Sekarang Lenny sudah bisa merelakan kepergian ibunya dan tidak diikuti oleh sosok pocong itu lagi. Di waktu yang sama, Juna, Andrew, dan Diki masih dikejar oleh masa lalu mereka sendiri. Bagas dan Lenny berteriak kencang agar 3 temannya itu menoleh ke belakang. Mereka harus menghadapi ketakutannya sendiri agar bisa selamat dari semua teror yang membelenggu. Saat Andrew menoleh ke belakang, ternyata sosok Michelle yang cantik berdiri tepat di hadapannya. Bahkan anak kecil yang dulu ada di kandungan Michelle pun menjelma sebagai gadis kecil yang baik hati. Andrew sempat membawa Michelle ke rumah dan mengenalkan pada sang ayah. Karena level ekonomi mereka tidak seimbang, ayah langsung marah besar. Andrew meminta maaf karena meninggalkan Michelle dan anaknya sendiri. Andrew berjanji akan menyayangi anaknya. Agar tidak merasakan apa yang ia rasakan selama ini, Andrew selalu menjadi anak tiri bagi ayah kandungnya sendiri. Ia dibandingkan dengan sang kakak yang jauh lebih sukses hingga harga diri Andrew tak ada di mata sang ayah. Ia berjanji akan menerima anaknya dan terus menemani dalam suka maupun duka. Dengan janji itu, sosok yang mengikuti langsung hilang dengan senyuman. Di tempat lain, Diki pernah ke dukun karena diteror hantu debt collector. Dukun itu menyarankan agar Diki ke Gunung Madiopuro tepat sebelum tanggal 1 Suro. Ia diperintahkan untuk mengambil jimat di dasar air terjun Gunung Madiopuro itu. Lek sadusno banyume njupuk watu. Piro sangang kebik? Sampeyan gawe plengsengan ta? Diki memberanikan diri untuk bertanya pada sang arwah mengapa hantu itu terus mengganggu. Sang debt collector menegaskan jika ia tidak menaruh dendam pada Diki. Tapi memang pekerjaannya sebagai debt collector yang mencari nafkah untuk anak istri.
Karena ia sudah mati, debt collector itu tidak bisa bertemu anak dan istrinya yang cantik. Ia meminta Diki untuk membayar hutang meski dirinya telah mati. Ia hanya ingin anak dan istrinya mendapat uang dari sisa hutang yang belum dibayar Diki. Mendengar hal itu, Diki langsung meminta maaf. Ia mengaku tak berpikir sejauh itu hingga menyangkut anak istri orang. Ia berjanji akan membayar semua hutang agar bonusan debt collector bisa diterima oleh anak istrinya yang masih hidup. Debt collector itu meminta Diki untuk menyampaikan pesan pada anak istrinya bahwa ia sangat menyayangi mereka. Ini giliran Juna yang harus menghadapi kasus perundungan setelah ayahnya dipenjara. Juna bertanya apa dosa yang pernah ia lakukan. Anehnya, genderuwo itu menggelengkan kepala. Genderuwo itu juga tidak berubah menjadi wujud manusia. Ternyata genderuwo itu hanya ingin bermain dengan Juna yang sama-sama hantu. Juna langsung ingat jika ia berada di pos pendaftaran pendakian. Saat itu ia bersama wanita cantik yang merupakan teman sekampusnya dan membawa bendera. Juna mendaki bersama 3 wanita, namun ia harus buang air besar di tepi jurang. Setelah semua kotoran habis terbuang, Juna beranjak pergi namun kakinya tergelincir hingga jatuh ke dasar jurang terjal. Tak disangka, foto Juna juga terpajang di papan pengumuman orang hilang. Ia dilaporkan menghilang sejak tanggal 12 Juli 2023. Setelah mengingat semua kenangan pahit dalam hidupnya, Juna berlari sambil menangis. Ia tak tahu mengapa dirinya yang jadi sasaran padahal ayahnya yang melakukan korupsi. Ia hanya ingin punya teman yang tulus dan setia tanpa memandang rupa ataupun harta. Juna berhenti di depan jasadnya sendiri yang tergeletak di atas bebatuan dan sudah hampir membusuk. Ia akhirnya meminta maaf pada Bagas dan 3 orang lainnya. Ternyata selama ini Juna lah hantunya. Juna berjanji tidak akan mengganggu perjalanan mereka lagi. Diki meminta maaf karena sudah bicara kasar pada Juna. Leni dan Bagas ikut meminta maaf sembari berkata jika Juna adalah sahabat terbaik mereka. Andrew berjanji tidak akan meninggalkan Juna sampai dievakuasi petugas. Sambil menangis haru, Juna berterima kasih pada 4 sahabat barunya yang tulus menyayangi sepenuh hati. Di waktu yang sama, tim SAR menutup proses pencarian pendaki yang hilang dari laporan tukang bakso. Mereka adalah Bagas, Leni, Juna, dan Andrew yang sudah 7 hari mendaki namun tak kunjung kembali. Nenek Bagas langsung histeris begitu mendengar proses pencarian cucunya dihentikan malam itu juga. Seketika itu, Andrew berjalan bersama Leni menuju pos pertama di mana Michelle sudah menunggu di sana. Michelle langsung memeluk kekasihnya itu dan meminta Andrew untuk jangan pergi lagi. Sementara Leni dihampiri oleh anak-anak panti asuhan yang sudah ikut mencari keberadaannya selama ini. Nenek turut menangis bahagia karena bisa berkumpul lagi dengan cucu semata wayangnya, Bagas. Jasad Juna berhasil dievakuasi tim SAR untuk dilakukan otopsi serta pemeriksaan menyeluruh. Arwah Juna muncul di depan ambulan melambaikan tangan dan ia mencoba untuk terbang ke surga, namun arwahnya tak kunjung menghilang. Tukang bakso itu langsung menyambangi Bagas dan berkata jika mereka bisa melihat hantu itu juga. Bagas tertawa di depan Derry dan Dini. Ia berkata jika sedari tadi arwah Juna duduk bersama mereka di dalam studio. Leni masuk ke dalam studio yang mulai ricuh. Ia berkata jika arwah Juna saat ini sedang duduk di atas Derry. Derry baru menyadari jika selama ini pundaknya terasa berat ternyata karena diduduki oleh arwah Juna. Derry meminta bantuan Bagas dan Leni agar Juna turun dari pundaknya. Juna memberi kode keras agar Bagas dan Leni berciuman dulu. Akhirnya setelah menunggu lama momen itu terjadi dan film pun berakhir. Setelah kredit berjalan ditampilkan beberapa blooper lucu yang murni dari mereka sendiri saat proses syuting berlangsung. Bahkan adegan Juna yang menawarkan belalang untuk dimakan sampai diulang 4 kali. Tampaknya horor komedi satu ini berhasil menghibur para penggemar yang suka dengan kisah pendakian. Daya tarik film ini muncul dari kemasannya yang ringan dan bisa ditonton segala usia tanpa banyak ekspektasi. Penampilan 5 karakter utama pun patut mendapat pujian karena berhasil menghidupkan suasana dengan fasih dalam menggunakan dialek Jawa Timuran.
Hantu-hantu gunung yang meneror para karakter juga hadir untuk membawa kengerian. Sosok kuntilanak, pocong hingga Derwo justru terlihat seperti pengumpulan momen komedi pada karakter utama. Pesan mendalam disampaikan di bagian akhir cerita bahwa sebagai manusia kita harus menghadapi ketakutan dan merelakan apa yang telah pergi. Dengan begitu, Bagas bisa mendapat sang pujaan hati sekaligus adegan ciuman yang dinanti-nanti. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau, itu ketarep.